Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senavia dari kelas 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian praktik NLP, yaitu tentang text classification menggunakan naive Bayes. Selanjutnya, yaitu latar belakang. Latar belakang sendiri yaitu perkembangan teknologi yang pesat, membuat masyarakat lebih mudah menyalurkan ide dalam bentuk visual yang dapat dinikmati dan menghibur. Salah satunya yaitu film. Film merupakan salah satu bentuk menyampaikan pesan, namun disajikan dalam bentuk cerita. Dari cerita tersebut, masyarakat bisa menilai film dengan menyampaikan opini setelah melihatnya. Opini ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki agar film yang akan datang lebih baik. Nah, untuk mengetahui opini itu masuk dalam opini positif dan negatif, maka dibutuhkan sentimen analisis guna mengklasifikasikan opini. Nah, sebuah opini biasanya disampaikan oleh masyarakat dengan bahasa yang beragam, mulai dari bahasa daerah setempat, bahasa gaul, bahkan ada juga bahasa asing. Maka dari itu dibutuhkan sebuah mesin learning yang dapat menangani kasus ini. Pada penelitian ini digunakan metode normalisasi data menggunakan model NLP yang menggunakan metode naive Bayes. Selanjutnya ada juga tahapan-tahapannya. Yang pertama ada tahapan data acquisition, kemudian tahapan text preprocessing, kemudian feature engineering, keempat modeling, kelima evaluation, dan deployment. Yang pertama ada data collection. Nah, dataset yang digunakan di sini menggunakan data sentimen terhadap opini film. Terdapat 3 kolom dataset yang terdiri dari 3 parameter, yaitu yang pertama ada parameter ID, kedua sentimen, yang terdapat 2 jenis, yaitu sentimen opini positif dan sentimen opini negatif. Yang ketiga ada text tweet yang berisi opini film sendiri. Kemudian text preprocessing. Pada tahapan text preprocessing ada beberapa step. Yang pertama ada scaffolding untuk menghilangkan URL, angka, dan karakter. Kedua ada filtering atau stop for remove. Kemudian ada stemming, dan keempat ada text preprocessing pipeline. Kemudian ada fitur engineering. Fitur engineering ini digunakan untuk mengubah teks menjadi vektor agar bisa dibaca oleh mesin. Yang pertama ada fitur extraction atau TF-IDF, kemudian fitur section atau cheeseword. Kemudian untuk modeling sendiri menggunakan metode naive Bayes. Kemudian langsung saja ke demo programnya. Saya menggunakan Google Colabs. Nah, di sini yang pertama kita harus mengimport library dahulu, kemudian masuk ke data acquisition. Kita mengakses mendownload datanya. Di sini menggunakan data tweet sentiment opini film. Kemudian melihat datanya. Di sini juga ada data infonya. Terdapat 3 parameter. Yang pertama parameter ID dengan tipe integer, kemudian parameter sentimen tipe objek, kemudian text tweet dengan tipe objek juga. Nah, selanjutnya di sini kita dapat melihat jumlah total dari opini. Nah, di sini jumlah totalnya terdiri dari 200 data yang terdiri dari 100 data film opini film positif dan 100 data opini film negatif. Kemudian
kita buat label. Di sini kita membuat fungsi sentimen, di mana positif kita beri label 1 dan negatif kita beri label 2, sehingga didapatkan label di bawah ini, yaitu negatif dengan label 2 dan positif 1. Di sini ada visualisasi dari datanya. Kemudian masuk ke text preprocessing. Yang pertama ada scaffolding. Di sini menggunakan library regec, di mana di sini digunakan untuk mengubah teks menjadi lowercase, menghapus URL, menghapus angka, menghapus karakter tanda baca. Nah, di sini ada contohnya, ada titik, maka titik itu setelah di scaffolding maka akan dihilangkan. Kemudian masuk ke filtering, menggunakan library NLTK. Nah, di sini juga ada, kita melihat jumlah dari stopword-nya, yaitu terdapat 758 stopword. Kemudian kita melihat daftar stopword yang ada di NLTK. Hasilnya seperti ini. Kemudian membuat fungsi untuk stopword removal, yaitu ini. Kemudian fungsi dari filtering stopword removal yaitu menghilangkan kata yang tidak relevan. Nah, setelah teks tersebut di filtering stopword removal, maka kata yang tidak relevan akan dihilangkan. Contohnya yaitu kata sering dan saya hilang. Kemudian masuk ke stemming. Stemming ini mengubah kata menjadi kata dasarnya menggunakan library from Sastrawi Stemmer, Stem Factory, Import Stem Factory. Nah, di sini dihasilkan misalnya kata ditunggu menjadi kata dasar tunggu, kemudian filmnya menjadi kata dasar film. Kemudian text preprocessing pipeline. Nah, di sini itu fungsi untuk menggabungkan seluruh langkah text preprocessing, yaitu text scaffolding, remove stopword, kemudian stemming menjadi satu. Kemudian kita melihat timenya dengan menyimpan data yang telah dilakukan text preprocessing disimpan dalam kolom text clean text, membutuhkan waktu sekitar 1 menit. Kemudian langsung ke fitur engineering. Nah, di sini terdapat variabel X dan Y. X sendiri yaitu data clean text, kemudian Y data label, kemudian fitur extraction, TF-IDF, dan encrypt. Di sini menggunakan library SKN, fitur extraction, text import, TF-IDF, fitur result, menghasilkan ini. Kemudian di sini untuk melihat jumlah fiturnya terdapat 878 fitur, dan ini fiturnya ketika ditampilkan. Nah, dari kata di atas, fitur di atas, diubah menjadi sebuah matriks dengan sintaks X TF-IDF, yaitu TF-IDF transformer to array, sehingga didapatkan matriks seperti ini. Kemudian di sini juga dibuat sebuah matriks jumlah token menggunakan TF-IDF. Nah, data ini siap untuk dimasukkan dalam proses pemodelan. Seperti ini hasilnya. Kemudian masuk ke fitur selection cheese word. Di sini juga ada dua
parameter yaitu X dan Y. X sendiri yaitu NP array, data TF-IDF, kemudian Y, NP array. Dan di sini kita dapat melihat nilai dari datanya. Seperti ini nilainya. Kemudian menampilkan data dan fiturnya. Ini menampilkan data dan fitur dan diurutkan dari yang terbesar sampai terkecil. Jadi yang terbesar yaitu fitur kecewa dengan nilai 4,9. Dan yang terkecil yaitu fitur gagal. Nah, di sini untuk menampilkan fitur-fitur yang terpilih dalam mas nilai dan tahu nilai tertinggi yang sudah dikalkulasi oleh G-squared sehingga didapatkan data seperti ini. Kemudian langsung saja ke modeling. Nah, di sini kita menggunakan metode naive Bayes sehingga kita harus mengimport library-nya yaitu sklar naive Bayes import multinominal NB. Dan selanjutnya membagi ke dalam data train dan data test dengan test size yaitu 0,2 dan random stage yaitu 60. Kemudian untuk training modelnya yaitu algoritma sama dengan multinomial NB, kemudian model algoritmanya fit, extract, dan retrain. Kemudian disimpan dalam hasil training dalam file model 1 Joplin. Kemudian memprediksi model tersebut yaitu model PRED, model predict express yaitu model PRED didapatkan array seperti ini dan y-testnya juga array seperti ini. Kemudian kita masuk ke model evaluasi. Model evaluasi ini menghitung jumlah data yang berhasil diprediksi model dan jumlah data yang salah diprediksi. Kemudian di sini menggunakan library pemaskaran matrik kemudian inverse Collision matrik didapatkan matrik conclusion yaitu 19, 2, 2, 17. Kemudian untuk melihat klasifikasi report dibutuhkan library skala metrik, import klasifikasi metrik sehingga didapatkan precision yaitu 0,90 dan 0,89, kemudian recall 0,90 dan 0,89, kemudian F1 skor 0,90 dan 0,89 dan support 21 dan 19. Kemudian untuk cross validasinya untuk melihat akurasinya yaitu setiap sprint memiliki akurasi seperti ini sehingga rata-rata akurasinya pada cross validasi yaitu 0,88. Sebelumnya saya mencoba mendapatkan hasil 0,90 tetapi ini hasilnya lebih menurun. Kemudian ke simple deployment. Di sini menggunakan library joblib import load. Kemudian kita mencoba untuk memasukkan teks yaitu film ini menarik tetapi pengambilan gambar yang baik. Dan hasilnya opini tersebut yaitu positif. Tetapi jika dilihat lagi bahwa film ini menarik, ini masuk positif, tetapi pengambilan gambarnya kurang baik, ini masuk dalam opini negatif. Nah, kembali lagi bahwa akurasi dari mesin ini yaitu 0,88. Kemudian masuk ke workload. Yang pertama yaitu mengimport GP2 from workload, import workload, kemudian mendownload gambar mesinnya.
Nah, di sini kita buat berikut label opini positif, ya. Di sini ada kata nonton, kata film, kata keren, kata bagus. Dan namun untuk word dari label opini negatif ada film, ada kecewa, ada jelek yang paling besar ini. Kemudian ada juga kata bagus yang masuk di sini yang harusnya masuk ke dalam opini positif. Ini dikarenakan akurasinya yang masih lebih tinggi. Sehingga dapat disimpulkan untuk mengklasifikasi teks sentimen tentang opini film menggunakan metode naive Bayes menghasilkan akurasi awal 0,90. Kemudian berubah menjadi 0,88. Namun dalam klasifikasi teks akurasi 0,88 itu masih kurang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.